Provinsi Sumatera Barat ini memiliki potensi bencana alam berupa gempa bumi diiringi tsunami. Yang paling populer itu adalah Mentawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan, sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Baik, pada kesempatan ini saya mengenakan rompi penanggulangan bencana. Hari ini saya akan coba tayangkan video bahas tentang pengurangan risiko bencana di Provinsi Sumatera Barat, terkhusus di Kabupaten Pesisir Selatan dan lebih khusus lagi di desa atau negari Amping Parak. Baik, rekan-rekan semua, saya di desa atau di negari merupakan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Negari Amping Parak. Jadi dari beberapa pertemuan dan pelatihan dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat, kami selalu diingatkan bahwa Provinsi Sumatera Barat ini memiliki potensi bencana alam berupa gempa bumi diiringi tsunami. Yang paling populer itu adalah Megatrust Mentawai. Nah, ada apa dengan Megatrust Mentawai? Megatrust Mentawai ini merupakan ancaman serius di Sumatera Barat, karena berdasarkan penelitian para ahli, kalau sekiranya Megatrust Mentawai itu terjadi, maka akan menimbulkan gempa dengan kekuatan 8,9 skala Richter. Ini memang kekuatan yang luar biasa. Mungkin pada saat terjadi kita sulit untuk berdiri. Lalu apalagi dengan kekuatan 8,9 skala Richter itu, maka ini yang menimbulkan berpotensi tsunami. Kami selalu diingatkan bahwa ketika memang gempa itu datang, maka tanpa harus menunggu komando, sebetulnya masyarakat sudah harus melakukan evakuasi ke titik-titik yang sudah ditentukan. Dengan kekuatan 8,9 skala Richter, posisinya itu di bagian barat Kepulauan Mentawai. Nah, ketika terjadi gempa kemudian diiringi tsunami, kecepatan tsunami itu sampai ke Kepulauan Mentawai hanya butuh waktu 5 menit. Kemudian untuk sampai ke pinggir barat Pulau Sumatera ini, misalnya Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, dan kawasan sekitarnya, hanya butuh waktu 25 menit. Gelombang tsunami sudah sampai di pinggir pantai barat Pulau Sumatera. Selanjutnya apalagi? Ketinggian tsunami diperkirakan di pinggir pantai Pulau Sumatera ini sekitar 15 meter. Kalau 15 meter itu juga diperkirakan landaknya ke darat sekitar 3 kilometer. Itu artinya apa? Hampir separuh pesisir selatan ini berada di zona merah, termasuk di negari saya yang disebut dengan negari Amping Parak. Apa yang telah dilakukan di Amping Parak untuk pengurangan risiko bencana? Ada dua hal, kawan-kawan. Yang pertama yang telah dilakukan itu adalah peningkatan kapasitas manusianya. Kami di Amping Parak sudah membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kemudian sebagai pasukan tempur di lapangan, kita punya tim penanggulangan bencana di setiap kampung, rata-rata 35 sampai 40 orang. Itu kekuatan kita yang sudah memperoleh pelatihan mulai dari PPGD, kemudian SAR,
komunikasi, dan penyelamatan warga ke titik yang sudah ditentukan. Kemudian apalagi yang telah kita lakukan di Amping Barat untuk peningkatan kapasitas? Selain pengelola, selain tim pengurangan risiko bencana tadi, tim PB tadi, kami juga telah memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat di Negari Amping Barat. Seluruh masyarakat sudah tahu cara untuk penyelamatan. Minimal mereka sudah tahu kalau terjadi gempa itu mereka harus lakukan 3B: berlutut, berlindung, dan bertahan. Tidak lari kemana-mana, karena dengan lari itu menyebabkan kita justru akan mengalami luka, jatuh, dan segala macam. Itu pelatihan ke masyarakatnya, termasuk juga pelatihan ke perangkat pemerintah negarinya, para pemangku kepentingan di negari. Selain itu, kita di Negari Amping Barat juga mempersiapkan sejumlah regulasi, misalnya peraturan negari tentang penanggulangan bencana. Ada dokumen-dokumen lain yang kita punyai di Negari Amping Barat selain peraturan negari tentang penanggulangan bencana. Misalnya dokumen rencana kontingensi tsunami. Ini selaras dengan apa yang telah dibuat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yakni dokumen rencana kontingensi Provinsi Sumatera Barat. Lalu apalagi yang kita lakukan? Selain itu, kawan-kawan semua, kita juga dilengkapi dengan sejumlah peralatan-peralatan, misalnya peralatan PPGD, peralatan penyelamatan, kemudian kita dilengkapi dengan peralatan komunikasi, peralatan tenda darurat, dapur umum, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari mara bahaya. Tugas kita adalah melakukan tetap waspada, meningkatkan kapasitas masyarakat, meningkatkan kapasitas lembaga untuk pengurangan risiko bencana. Hasilnya tentu setelah kita berusaha, kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyaksikan. Salam tangguh.